Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama di majelis virtual yang semoga tetap Allah ridhoi dan malaikat tetap membersamai kita. Semoga setiap apa harapan-harapan kita Allah ijabah. Salawat serta salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Kita bersama-sama untuk berjuang bersama untuk membersamai Al-Quran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz, Ustadzat, Ummahat, kakak, adik, akhwati fillah, afwan, ana baru bisa menyapa. Jazakumullah khairan untuk tim yang luar biasa, Masya Allah, sehingga sejak awal penerimaan seleksi santri baru telah luar biasa sekali lembur dan berjuang di antara kesibukan Antuna. Juga jazakumullahu khairan untuk Ustadz dan Mu'alimah atas segala saran-sarannya. Kita berjuang bersama untuk bergandeng tangan membersamai Al-Quran. Semoga Allah istiqomahkan kita hingga akhir hayat untuk membersamai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai zikir harian kita. Ahlan wa sahlan untuk santri baru dan tetap semangat untuk santri lama. Sekarang kita tidak ada lagi santri baru, santri lama. Kita semua adalah success friends. Teman-teman di Safin Ummati kita sebut success friends. Ahlan wa sahlan, kita bersama dalam satu rumah yang sama di Hot Wheel, Home of Takhasus Wheel, program Wheel kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kesabaran, serta keistiqomahan dalam menghafal dan murojaah di majelis ini. Menghafal dan murojaah. Bukan hanya menghafal dan juga bukan hanya murojaah, karena tagline kita, tagline Safin Ummati, ikat unta lebih kuat dan pacu kuda lebih kencang. Karena salah satu nasihat dari guru kita jangan cuma sibuk nambah, tapi hafalan yang lama ditinggalkan, tapi juga jangan cukup berpuas hati dengan hafalan yang ada, terus murojaah saja, tidak semangat untuk menambah. Terus berjuang, keduanya berjalan berdampingan. Baik, untuk detail tentang kegiatan-kegiatan Safina Ummati, tentang perkenalan Mu'alimah, Ustadz, insya Allah nanti akan dibantu tim dan Mu'alimah yang ada. Ana tidak akan membahas dua kali ya, Ana akan sharing sedikit menyampaikan tentang Safina Ummati saja, yang Masya Allah sejak awal berdiri ada Ustadz Nisfu Hafizahullah, yang Masya Allah beliau mempunyai hafalan yang sekokoh batu, yang Masya Allah kita akan insya Allah akan mendapatkan banyak faedah dari beliau. Juga guru-guru kita yang lain, ada Ustadz Jundi, ada banyak sekali, Ana tidak mungkin sebutkan saat ini, nanti insya Allah akan diperkenalkan oleh tim dan Mu'alimah. Baik, Ana tidak akan menyampaikan banyak hal karena memang sudah malam ya. Seperti saran asatidz kita saat hendak memulai majelis, untuk membawa gelas kosong. Karena Ana yakin yang bergabung di sini sudah banyak sekali mengikuti halakoh Al-Quran, atau belajar Al-Quran, atau belajar tahsin, atau mengikuti daurah. Tapi di sini kita sama-sama membawa gelas kosong, karena ilmu Al-Quran itu luas sekali, lebih luas dari samudra, yang jika kita mencelupkan diri ke dalamnya, kita bahkan akan semakin merasa betapa sedikitnya ilmu yang sudah kita pelajari. Kita akan semakin haus. Oh iya, ternyata belum. Oh iya, yang ini belum dibahas. Oh iya, ini belum dipelajari. Sehingga berbesar hatilah menerima koreksi dari guru, serta bersabar untuk mengulang-ulang. Karena menurut Ustadz Nisfu, guru kita, bahkan menyarankan jangan terburu-buru menambah hafalan jika hafalan yang kita miliki belum bisa dimurojaah tanpa memegang mushaf, yaitu dalam kita pakai untuk sholat tentunya, entah sholat sunnah, entah sholat wajib. Jadi tidak bergantung dengan mushaf. Dan tentunya ketika menghafal, pastikan bacaan itu benar. Karena kalau salah akan berubah makna, na'udzubillah.
kalaupun tidak berubah makna, nanti khawatirnya kokohnya adalah kokoh yang salah. Entah matnya yang salah, entah huruf tebal dibaca tipis, entah huruf tipis dibaca tebal. Jadi kita bersama-sama saling mengingatkan untuk memperbaiki bacaan, terus memperbaiki bacaan. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk sebenar-benar membaca Al-Quran dengan seperti apa yang Rasulullah contohkan. Bismillah, mari kita tata niat untuk menghafal dan menimba ilmu di Safina Ummati Quranic Center supaya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah ridhoi kita, semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul akhir. Amin ya Rabb. Taib, jika ada yang hendak ditanyakan, tafadhalna setelah dikirim SOP bersama tim dan mu'alimah yang hadir. Jadi nanti bisa sharing, bisa bertanya jawab karena mungkin memang ada beberapa perubahan dari yang ada sebelum-sebelumnya, ada beberapa sedikit perubahan dan insya Allah nanti akan dijelaskan. Dan nanti ketika ada berjalan biasanya bahkan pertama nanti akan ada yang bingung, silahkan ditanyakan di Hakizi, kita sebut Hakizi ya, halakoh ziyadah, halakoh tempat kita menambah hafalan. Nanti dengan mu'alimah masing-masing nanti bisa ditanyakan, insya Allah nanti kami akan membahasnya kembali jika ada kendala-kendala. Sekali lagi, Ana ucapkan jazakumullahu khairan untuk sukses tim. Kami sebut sukses tim untuk tim yang berjuang di Safina Ummati. Yang Masya Allah luar biasa, juga sukses mu'alimah, Masya Allah. Sharing-sharingnya yang sampai lembur-lembur, sampai nggak kenal waktu. Ada yang dengan amanahnya masing-masing di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Masya Allah. Ada di Sulawesi juga. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah. Paling tidak kita pernah satu majlis bersama, jadi kita saling mengingatkan. Nanti jika antuna tidak melihat ana di surga, mohon cari ana, mohon gandeng ana. Kita saling mengingatkan untuk berfastabiqul khairat. Baik, ini saja dari ana. Afwan jiddan jika ada yang kurang-kurang yang ada dari penyambutan, dari saat seleksi atau apapun, juga santri-santri yang lama, afwan jiddan jika ada yang kurang nyaman, jangan pernah ragu untuk mengabari ana ataupun mu'alimah atau tim jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ya, barakallahu fikunna jami'an. Jazakumullahu khairan juga untuk Ustadz Jundi, Ustadz Nisfu, dan juga guru-guru penasihat-penasihat dari Safina Ummati. Semoga Allah memberikan balasan Jannatul A'la. Tayyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Dek Nanda untuk dilanjutkan kembali. Nah, jazakillah khairan Bunda, Masya Allah nasihatnya. Ya, betul sekali teman-teman ya. Memang kalau kita masuk tempat baru, kita harus mengosongkan gelas. Ya, jadi selamat menjadi gelas yang kosong. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hal baru. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Vina ya, mungkin masih banyak yang bingung, belajarnya gimana nih? Terus setorannya gimana? Mekanismenya bagaimana? Gitu. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah penyampaian SOP. Jadi di sini mohon teman-teman ya memperhatikan dengan baik karena akan dijelaskan bagaimana sistem belajar di Safina Ummati, kemudian mu'alimahnya ada siapa saja, dan juga nanti sistem pelaporan, mutabaah, dan lain-lain. Dan juga nanti teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan detail-detail seperti waktu pengumpulan gitu, karena banyak sekali yang di awal semangat tapi nanti di akhirnya kadang-kadang hilang dan lain-lain ya. Di Safina Ummati juga insya Allah nanti akan ada sistem kick atau dikeluarkan jika tidak mengikuti SOP yang sudah diberlakukan. Baik, langsung saja acara keempat yaitu penyampaian SOP oleh Ustazah Hamidah. Tafadholi Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan SOP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Dek Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuman agak sedikit kecil Ustazah.
Cek. Oh, apa ya? Izin ini langsung ya, izin share screen untuk SOP. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin pertama kita ke visi misi ini dulu ya. Sebentar. Kita ke visi misi dari Safinah Ummati Quranic Center dulu ya. Jadi visi dari Safinah Ummati ini adalah pusat pembelajaran Al-Quran untuk mencetak ummahat al-madrasatul ula wal mu'allimah yang hafal Al-Quran dengan mungkin sesuai jalur sanad kepribadian tokoh dan berakhlak mulia. Dan di sini ada misi-misinya, mungkin bisa dilihat ya, itu semua. Selanjutnya di sini ada jajaran penasihat dari Safinah Ummati. Ada Ustadz Nisbur Rinaldi. Beliau adalah guru besar di Safinah. Nanti insya Allah ada profil beliau. Lalu juga ada Ustadz Jundi Hafizahullah. Juga ada Dr. Samsul Afandi, suami dari Bunda Fina sendiri. Lalu ada Ustadz Tajuddin dan juga Ustadz Sofiur Rahman. Selanjutnya di sini ada Ustadz Nisbur Rinaldi Hafizahullah. Beliau adalah pemegang sanad ke-33 riwayat Hafiz dari Imam Qasim, juga juara 30 juz MHQ nasional oleh Kemenak, dan ya, beliau guru besar di Safinah Ummati. Yang selanjutnya ada Ustadz Jundi. Ustadz Jundi Hafizahullah, beliau sekarang masih berstatus mahasiswa Universitas Islam Madinah jurusan Al-Quran, juga juara MHQ nasional 30 juz, pemegang sanad riwayah Hafs dan Syu'bah, sekaligus penasihat juga mu'allimah di Safinah Ummati. Lalu di sini ada Bunda Fina selaku mudirah di Safinah Ummati. Mungkin bisa dilihat ya prestasi guru dan juga riwayat belajar beliau selama ini. Dan juga ada mu'allimah yang akan insya Allah mendampingi Antuna nanti di Hakizi untuk menghafal dan juga mungkin belajar tahsin. Ada Bunda Fina juga sebagai mu'allimah nanti. Ada Ustazah Sri Endang, Ustazah Ratnasari, Ustazah Evi, ada Ustazah Nur Madinah, juga ada Ustazah Eva, Ustazah Anggia, Ustazah Ainun, ada Ustazah Triana, Ustazah Rahma, Ustazah Evi Nugraha, Ustazah Yeni juga, Ustazah Hisnidar. Juga ada nanti insya Allah kelas bahasa Arab bersama Ustazah Dewi. Dan nanti ada agenda makto, itu ada insya Allah ada penjelasannya bersama Ustazah Dika nanti. Beliau mahfil juga pengajar tahfidz untuk tunanetra. Di sini ada sukses team. Di sini tim belakang layar Safinah Ummati. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Ada Mufti Desi, Fitrianda, Mufti Maya yang malam ini sedang ada tugas di luar, qadarullah belum bisa berhadir. Juga ada Om Dewi, Dek Nadia, Mas Niar, Kartika, juga Teh Indri. Lalu apa saja sih kegiatan di Safinah Ummati? Jadi di Safinah Ummati itu ada beberapa ini ya kegiatan. Salah satunya kita di sini Will ini yang kita menghafal untuk akhwat ya. Di sini ada woman to be fed, enrich and empower spirit forward Quran. Juga nanti ada kalau untuk ikhwannya ada high, untuk tahsinnya ada sweet, untuk murajaah nanti ada melt. Kalau untuk care ini yang di offline dulu ya. Nanti ada juga kelas agenda makto bersama Ustazah Dika insyaallah, latihan sambung ayat ya di sana. Nanti persiapan untuk imtihan biasanya. Juga ada kelas bahasa Arab bersama Ustazah Dewi. Jadi
sistem menghafalnya, di situ nanti untuk ziyadah sendiri kita jadwalnya dari Senin sampai Jumat ya. Tapi karena kelasnya untuk santri lama nanti ada kelas Zoom dan kelas khusus VN gitu ya. Kalau untuk santri baru untuk periode pertama Afwan kita masih insya Allah hanya menyediakan kelas VN gitu ya. Jadi nanti untuk kelas VN dia setorannya kita dari Senin sampai Jumat. Itu insya Allah akan dikoreksi oleh mu'alimah masing-masing. Tapi untuk ziyadah ini insya Allah juga ada kelas talaki ya. Nanti santri berkesempatan untuk setoran bersama Ustadz Nisfu via Zoom. Insya Allah biasanya kita ada hari Rabu sama Senin sama Rabu insya Allah. Sedangkan untuk santri yang lama mungkin sudah tahu ya, untuk kelas Zoom-nya yang bersama mu'alimah ada jadwalnya, nanti insya Allah juga bisa diikuti oleh umum atau bisa juga sebagai mustami'ah saja. Lalu untuk murojaahnya kita di Safinah Ummati itu minimal 2 halaman sehari. Itu kita murojaah sebelum menyetorkan hafalan. Jadi wajib murojaah dulu sebelum setoran gitu ya. Jadi minimal murojaahnya 2 halaman dulu baru bisa setoran. Langsung saja untuk tasmi. Untuk tasmi dilakukan ketika sudah menyelesaikan 1 juz hafalan di Safinah Ummati. Lalu nanti insya Allah ada tasmi sekali duduk bersama, baik itu bisa dengan Ustadz ataupun mu'alimah di Hakidi ya. Dan nanti bisa via Zoom biasanya. Lalu untuk imtihan khusus bersama Ustadz bisa via Zoom ataupun via telepon. Yang terakhir ada tahsin. Tahsin ini biasanya via Zoom karena langsung praktek kan ya. Ini saya terus dulu ya. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab. Semoga kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan. Lalu untuk laporan murojaah mandiri harian itu laporan untuk murojaah baik setoran maupun murojaah itu ya dari pukul 00 WIB sampai pukul 22 di hari tersebut ya. Jadi nanti untuk laporan ini bersifat wajib dilaporkan di Hakizi masing-masing. Formatnya nanti insya Allah menyusul di grup aja ya, biar boleh ditanyakan kepada mu'alimahnya ataupun kepada santri yang lebih lama. Jadi untuk Sabtu Ahad kita agendanya ada murojaah mandiri saja tanpa setoran. Di sini ada contoh laporan di grup ya untuk murojaah mandiri. Ini Senin, Selasa, Rabu ada juz, halaman sama ini jumlahnya. Jadi nanti di akhir pekan akan ada input untuk rekapan mutabaah masing-masing. Insya Allah nanti akan dijelaskan ketika akhir pekan. Insya Allah nanti ya. Ini sekilas saja. Lalu mungkin itu aja sih untuk yang SOP-nya. Jadi semoga bisa dipahami. Kalaupun ada pertanyaan boleh diajukan nanti ya, boleh di via chat ataupun nanti diserahkan ke ini ya, ke MC-nya. Mungkin itu dulu dari saya. Dek Nanda sudah kembali? Siap. Hadir Ustazah. Sudah ya, insya Allah. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, demikianlah tadi perkenalan ya sekilas tentang Safina Ummati dan juga mu'alimah-mu'alimahnya. Nanti insya Allah akan berkenalan lebih lanjut di HTZI, dan juga tadi juga sudah disampaikan mengenai bagaimana mekanisme atau tata cara pelaporan maupun hafalan di Safina Ummati. Dan buat teman-teman yang mau screenshot, diperbolehkan ya, tafadholi. Baik, jazakillah khairan Ustazah Hamidah tadi atas sharingnya dan juga informasinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sharing dan juga sekaligus ini tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang mekanisme, SOP dan lain-lain, bisa juga nanti bertanya. Dan untuk acara kelima ini insya Allah nanti akan langsung dipimpin oleh Ustazah Evi. Beliau adalah salah satu thalibah halaqah Quran di Masjid Nabawiyah. Nah, langsung aja Ustazah Evi, sudah siap Ustazah Evi? Insya Allah. Jazakillah khairan, Dek Nanda. Masya Allah. Tafadhol Ustazah, Anda persilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, malam ini untuk perdana bagi santri baru, untuk santri lama, insya Allah udah ini ya, mudah-mudahan tidak bosan apa yang saya sampaikan nanti. Di sini insya Allah kita akan membahas tentang yang terutama untuk yang program baru ya, untuk program baru. Tahsin sebenarnya bukan program baru, maksudnya ini untuk pembagian kelasnya ada yang baru gitu ya, tahsin dan tahfiz. Insya Allah untuk tahfiz tidak ada ini lagi, yang kita ini kan di tahsinnya ya. Kenapa sih kita harus belajar tahsin gitu? Kadang-kadang kita merasa bahwa tahsin ini kok saya udah bisa baca gitu. Saya udah bisa baca, kenapa harus belajar tahsin lagi gitu ya. Jadi tahsin ini mungkin sudah semua paham bahwa artinya di situ adalah memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan kita insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi kenapa kita harus belajar tahsin? Itu yang pertama. Karena membaca tahsin sesuai tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, jadi hukumnya adalah fardu ain seperti yang pernah disebutkan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'an, ia berdosa. Gitu ya. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Jadi bacaan Al-Quran kita itu wajib dengan tajwid yang benar. Gitu ya. Yang kedua, sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran ini jangan asal baca saja gitu. Yang penting setiap hari kita baca. Biar aja mau salah, mau benar, kita yang penting baca. Gitu ya. Jadi pernah disebutkan bahwa orang yang baca Al-Quran dengan baik gitu ya, yang disampaikan Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mahir Al-Quran, yang membacanya dengan mahir gitu ya, insya Allah akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit, mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala terbata-batanya dan pahala membaca Al-Qurannya. Jadi ketika kita membaca asal-asalan, tapi kita tidak mau belajar, naudzubillah min dzalik, Allah malah melaknat kita gitu. Udah capek-capek kita baca, tapi Allah melaknat kita karena kita nggak mau belajar. Berarti kita termasuk orang-orang yang
sombong. Naudzubillah min dzalik. Tapi ketika kita belajar, ketika kita dalam proses belajar, ada kesalahan membaca, insya Allah Allah memaafkan kesalahan bacaan kita. Jadi jangan khawatir, saya masih salah lah, udahlah nggak mau baca gitu ya. Tetap kita harus baca Al-Qur'annya, tetap kita harus membaca. Yang penting kita mau belajar, jangan berhenti belajar. Itu yang ketiga, agar tidak mengubah arti sebuah ayat. Jadi ketika makhorijal hurufnya salah, misalnya sin jadi shin, sad jadi sin, gitu ya, kaf jadi qaf. Nah, itu sudah menyalahi arti. Misalnya di yang mudah saja, di Al-Ikhlas, misalnya di situ kul gitu, kita membacanya dengan kaf. Nah, padahal dia artinya kul, katakanlah gitu kan. Ketika kita rubah jadi kaf kul, artinya jadi makanlah. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi mempelajari tajwid ini yang utama adalah makhorijal huruf. Makhorijal huruf, sampai kapan kita belajar makhorijal huruf? Sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Itu berarti sampai kapan belajarnya? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Ya, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita. Insya Allah Allah sehatkan. Mudah-mudahan kita bersama dengan Al-Quran di sini. Di sini tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang menggurui kita. Insya Allah sama-sama saling bergandengan tangan, saling partner lah istilahnya untuk Mbak Vina ya. Kita ini partner untuk para santri gitu, untuk mengoreksi bacaan, sama-sama kita belajar. Kita pun sama masih sebagai santri, tapi setidaknya kita ingin menjadi orang yang terbaik gitu ya, orang yang terbaik di mata Allah, yaitu orang belajar dan mengajarkan Al-Quran, insya Allah. Terus yang keempat, agar bacaan kita menjadi penyejuk hati kita. Ketika kita bacanya asal, insya Allah tidak akan masuk ke hati gitu ya. Tapi ketika kita bacanya dengan lembut, dengan bacaan yang bagus, dengan makhorijal huruf yang baik gitu ya, kita pasti akan tersentuh. Dan walaupun kita tidak bisa irama, ketika tajwid kita benar, pasti kita punya irama masing-masing. Malah orang senang mendengarnya ketika tajwidnya bagus, insya Allah. Gitu ya. Yang terakhir, agar kita, yang seperti saya bilang tadi, agar kita menjadi yang sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi jangan sampai kita ingin terburu-buru gitu, terburu-buru untuk ngafal aja lah langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya udah punya dasar, udah ini nggak apa-apa. Tapi misalnya kita menghafal dari dulu Anas seperti ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Misalnya itu udah di luar kepala. Ketika diperbaiki akan sangat susah. Seperti rumah. Kita enak membangun rumah baru daripada merenovasi. Merenovasi kita harus bongkar dulu temboknya, harus inikan lagi, harus perbaiki lagi bentuknya, gitu ya. Jadi mending kita dari awal dulu tahsin. Jadi ketika kita misalnya kita mulai dari juz 30, diperbaiki dulu bacaannya. Udah di situ udah bagus bacaannya, insya Allah nanti di juz-juz selanjutnya akan mudah, insya Allah. Seperti itu, jadi jangan sampai berkecil hati, sepertinya kok tahsin kayak mana gitu, enggak ya. Jadi tahsin ini malah nanti insya Allah kualitas bacaan kita lebih bagus lagi, insya Allah. Ya, jadi yang santri lama ataupun santri baru yang masuk ke kelas tahsin harusnya malah banyak bersyukur. Insya Allah mu'alimah kita, insya Allah banyak nanti menularkan ilmunya gitu ya. Karena guru Al-Quran ini insya Allah tidak akan menyembunyikan ilmunya. Apa yang kita punya pasti kita sampaikan, gitu ya. Beda dengan guru silat. Kalau guru silat sampaikan semua, nah gurunya mati nanti ilmu pamungkasnya, gitu ya. Tapi untuk guru Al-Quran, insya Allah apa yang kita miliki pasti kita sampaikan. Itu insya Allah. Yang penting kuncinya satu, bersabar, gitu ya. Bersabar itu bukan guru ke muridnya, tapi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang menyerah duluan, salah terus gitu ya. Nah ini salah lagi, udahlah nggak mau lagi belajar. Nah itu dia. Jadi kita harus terutama itu harus sabar dengan diri kita sendiri. Kalau guru ke murid insya Allah semuanya pasti bersabar.
pasti bersabar menuju proses. Tapi bersabar dengan diri sendiri itu yang paling susah. Apalagi kita udah bersusah payah gitu ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah dari corona inilah ya, banyak kali hikmahnya banyak sekali. Ilmu langsung online. Nah, dengan seperti ini kita bertemu dari seluruh Indonesia, Masya Allah. Nah, kita bisa belajar dari luar negeri, Masya Allah, dari Mesir, dari Madinah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan cuma dari sisi jeleknya ya, kita juga harus dari sisi ininya. Alhamdulillah kita di rumah saja, ternyata sekarang banyak sekali dibukakan dengan sosial media, gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dimanapun tempatnya kita belajar, di mana saja. Kadang-kadang kita dapatnya dari guru ini, nah, nanti kadang-kadang kita bisanya dari kawan kita gitu ya. Jadi carilah kawan yang selalu menyemangati kita gitu. Ketika kita sedang futur, kita curhat gitu ya, males lah, ini salah terus, di sini kok salah terus. Nanti kawannya, ya udahlah keluar aja, yaudah keluar aja. Ini namanya futur berjamaah gitu ya. Jadi cari kawan yang menyemangati, nggak apa-apa lah salah, ayo belajar sama-sama, yuk belajar lagi ya, gitu ya. Jadi carilah kawan yang mengangkat kita gitu, jangan malah menarik kaki kita gitu, udahlah nggak usah belajar lagi lah, salah lagi kok gitu ya. Jadi jangan sampai berputus asa. Jadi pengalaman anak belajar dulu waktu pertama belajar di Abu Darda ya, banyak kawan di sini Abu Darda. Jadi memang perjuangannya Masya Allah gitu ya. Di situ kan dulu nggak boleh bawa anak-anak, sedangkan anak saya masih kecil, tapi saya pengen sekali belajar. Sedangkan saya nggak ada saudara di sini gitu ya, nggak bisa saya titipkan. Naik ojek ke sana gitu ya untuk belajar tahsin, pengen sekali. Pokoknya prosesnya prosesnya sangat panjang. Jadi jangan sampai saya tahfiz ini mungkin setelah sekitar 2 tahun belajar tahsin baru berani untuk tahfiz gitu ya. Jadi kuatkan dulu dasarnya, baru kita melangkah ke jenjang selanjutnya. Karena kalau secara tingkatan di sini gitu ya, tahsin, yang kedua tilawah, yang ketiga baru tahfiz. Yang paling tinggi itu tahfiz. Tapi misalnya kita udah punya dasar, udah punya kemampuan yang kuat, ya udah belajar kita di sini. Jadi tahsinnya nanti insya Allah hari ini tahsin udah bagus tahsinnya, boleh dihafal. Gitu ya Mbak Vina ya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kita harus harus berjuang untuk memperbaiki bacaan dulu. Harus baca ya, dibaca, dilihat betul-betul tulisannya, jangan dihafal dulu. Betul-betul dilihat tulisannya, huruf-hurufnya, panjang pendeknya, udah mantap baru saya udah mantap bacaannya dan dinilai mu'alimah udah bagus. Baru menghafalkan, itu malah lebih bagus, Masya Allah. Lebih kokohnya itu dengan tajwid yang bagus, insya Allah. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama semangat, saling bergandengan tangan di sini, insya Allah. Apalagi biasanya murojaah kadang-kadang malas gitu ya kalau sendiri, kecuali di rumah misalnya ada anak-anak, ada itu ya. Misalnya satu keluarga bareng-bareng mungkin ada ininya. Tapi kalau misalnya nggak ada kawan, murojaah di sini bareng-bareng, insya Allah di mail tiap pagi jam 5 subuh gitu ya. Insya Allah ada kawannya, jadi ada kawan yang menyimak. Kadang-kadang kalau kita baca sendiri, merasa udah benar semua gitu ya. Merasa sudah benar semua, kadang-kadang diperbaiki, kemarin udah benar gitu, perasaan saya udah benar, jangan jangan menggunakan perasaan saya gitu, tapi dengarkan lagi. Misalnya kita kurang yakin, dengarkan rekaman sendiri. Insya Allah kita bisa menilai, oh ini hurufnya salah, oh ini hurufnya salah. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi sama-sama kita belajar. Insya Allah nanti dengan Ustadz Nisfu kita sama-sama nanti ada kelas talaki juga ya. Insya Allah nanti disampaikan di grup. Mungkin itu aja yang ini kan, karena udah malam ya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan yang belum paham, nanti insya Allah Ustazah di sini bisa menjawab, insya Allah. Kita jadi Nanda.
Masya Allah. Barakallahu fiik Ustazah. Jazakillah khairan. Alhamdulillah tadi ada sedikit sharing ya teman-teman dari Ustazah Evi. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi refresh juga buat kita ya, membangun semangat kembali yang mungkin sudah lama belajar, diingatkan kembali tentang urgensi tahsin itu seperti apa sih, buat apa sih ya, karena kembali lagi apapun yang kita lakukan dipengaruhi oleh niat ya. Niat bisa membuat suatu amal menjadi besar ataupun sebaliknya. Masya Allah. Jazakillahu khairan Ustazah Evi. Dan lanjut ya teman-teman, kita ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, tafadholi boleh raise hand atau boleh komentar, nanti insya Allah Anda bacakan dan insya Allah nanti ustazahnya akan membantu menjawab. Tafadholi. Oke. Alhamdulillah. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Nur April Yani. Afwan Ustazah, memulai hafalan dari juz berapa dan jika sudah mempunyai hafalan sebelumnya, apakah melanjutkan atau tetap mengikuti mekanisme? Baik, insya Allah akan dijawab. Ustazah Evi, apakah berkenan untuk membantu menjawab? Ya, De Hamidah, Ustazah Hamidah untuk Baik. ini SOP-nya. Tadi Ustazah Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai hafalan, insya Allah kita di Sabina Mati boleh dari juz 1 atau juz 2 ya. Kalaupun sudah mempunyai hafalan, tetap harus memulai dari depan atau belakang. Mungkin nanti bisa di hafalannya aja yang dipercepat gitu ya, untuk setoran ke mu'alimahnya. Begitu insya Allah. Gimana Mbak Nur, apakah sudah jelas? Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sekar Hayati Nufus. Ustazah, Afwan, apakah untuk menambah hafalan ada target khusus per harinya? Tafadholi Ustazah Hamidah. Baik, untuk target khusus agak agak. Untuk target sendiri kalau dari Safina Umati tidak menargetkan harus berapa, tapi di SOP-nya di ini kan kalau minimal sebaris atau seayat gitu ya per hari. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing santrinya. Begitu. Ya, jadi untuk Mbak Sekar, kalau di Safina Umati tidak ada target khusus, tapi minimal 1 ayat per hari, insya Allah cukup. Tapi kalaupun bisa, tafadholi. Insya Allah jelas ya, Mbak Sekar ya. Selanjutnya pertanyaan dari Asima. Ustazah izin bertanya, kalau tasmi nanti penyimaknya boleh sesama akhwat? Tafadholi Ustazah Hamidah. Mungkin Ustazah Evi ya. Evi, boleh? Tasmi ya. Iya Ustazah. Kalau tasmi apakah nanti boleh sesama akhwat penyimaknya? Iya, kita tasmi nanti disimak oleh mu'alimah yang bersangkutan atau nanti ada tim ya. Timnya ada yang tim juz belakang atau tim juz depan. Insya Allah para mu'alimahnya nanti insya Allah yang jadi penyimaknya. Gitu ya, insya Allah seperti itu. Toyib menambahkan juga Ustazah Evi, kalau pengalaman dari anak kemarin tasmi, kalau misalkan kita mau tasmi, nanti wajib mengirimkan rekaman suara kita dulu ke mu'alimah. Nanti dari mu'alimahnya akan menentukan
Tim. apakah lulus tasmi, boleh tasmi atau enggak gitu. Tapi Iya. insya Allah nanti tetap mu'alimah yang akhwat ya Ustazah ya. Insya Allah. Jadi ketika mau tasmi harus mengirimkan voice note 1 halaman. Nanti ada tim penilai, udah layak belum untuk tasmi. Insya Allah kalau udah layak nanti ada yang menghubungi gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Mudah-mudahan jelas ya Mbak Asima ya. Oke, lanjut ada dari Mbak Ilma. Ustazah, bagaimana cara agar kita tidak mengutamakan perasaan pribadi dalam penilaian bacaan, sedangkan dalam lingkungan masih terbatas untuk mendapatkan support dalam perbaikan bacaan. Barakallahu fikum. Ini mungkin ke Ustazah Evi ya, karena tadi bahasannya pas banget sama Ustazah Evi. Tafadholi Ustazah. Ya, Masya Allah. Jadi kadang-kadang ini ya, apa namanya, kita gitu tadi yang Ana bilang, perasaan kok udah bagus gitu ya. Kadang-kadang perasaan udah bagus kok salah gitu ya, kok salah terus sih gitu kan. Kadang-kadang seperti ini, mu'alimah ini punya nggak sempurna semua, insya Allah nggak sempurna gitu ya. Jadi punya masing-masing ketajaman telinga masing-masing. Misalnya ya, seperti Ana misalnya di ikhfa, benar-benar difokuskan di ikhfa. Sedangkan huruf tebal anak kurang tajam misalnya seperti itu. Misalnya sama Bunda Vina huruf-huruf makhorijal itu sangat detail gitu misalnya, tapi di ininya kurang gitu misalnya ya. Jadi kita harus seperti tadi dibilang harus membawa gelas kosong. Jadi harus apa namanya kita disalahkan berarti kita memang mendengarkannya itu kurang sempurna gitu kan. Kurang sempurna. Jadi memang harus legowo bahasa Indonesia seperti bahasa Jawanya. Harus legowo ketika dikoreksi. Gitu. Maksudnya di lingkungannya seperti apa tadi, Dek? Lingkungannya tidak mendukung gitu. Iya, Ustazah. Gitu ya. Insya Allah kalau di sini Insya Allah kita saling mensupport nanti kawan-kawan dalam satu halaqah insya Allah. Nanti ketika udah masuk di sini rasanya itu bukan seperti kawan lagi, tapi kita itu satu keluarga di sini, insya Allah. Jadi nanti yang kami rasakan gitu ya, tanyakan di sini ada Ella, ada Dokter Nuning, Dokter Priska. Itu dalam satu kelompok tuh rasanya kita udah seperti keluarga gitu kan. Jadi kita bercanda biasa, tapi ketika diperbaiki bacaan, berarti Afan ya, berarti antara guru dengan murid. Tapi ketika kita ngobrol gitu ya seperti kawan gitu. Jadi insya Allah ketika nanti masuk di sini kita itu satu keluarga gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan lagi gitu istilahnya ya. Seperti itu deh. Ya, Masya Allah. Ya mungkin tambahan juga buat Mbak yang bertanya tadi, Mbak Ilma. Jadi di sini Masya Allah sekali Mbak, ada yang profesinya dokter, ada yang nakes, ada yang macam-macam pokoknya Insya Allah. Tapi ketika sudah bergabung dengan Safina Umati yang disampaikan oleh Ustazah Evi tadi, jadi kalau sudah bergabung, sebisa mungkin untuk nggak apa-apa ikut terlibat, saling sharing. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dan mendapatkan teman-teman salihah. Insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Evi atas sharingnya tadi. Mudah-mudahan jelas ya Mbak Ilma ya. Semangat Mbak Ilma dan juga teman-teman semua. Selanjutnya, Ustazah, apakah besok sudah bisa langsung dimulai? Nih, pertanyaan dari Mbak Sekar juga. Tafadholi Mbak Mida, Ustazah Mida. Untuk setelah insya Allah ya, insya Allah besok sudah bisa dimulai. Mohon doanya semoga diberi kelancaran nanti untuk pembagian halaqah dan sebagainya. Insya Allah gitu deh. Ya, insya Allah besok sudah bisa langsung dimulai. Setelah ini kita akan bagi halaqah. Jadi kalau sudah masuk ke halaqah masing-masing, insya Allah sudah bisa langsung dimulai. Kemudian ada pertanyaan dari Riana Sitorus. Apa Ustazah untuk pekerjaan mandiri, apakah setiap harinya harus setor minimal 2 halaman
Dan bagi tolibah baru, gimana Ustazah? Mungkin mohon maaf suaranya terputus tadi. Pertanyaan dari Fitriana Sitorus, Afwan Ustazah, untuk murojaah mandiri, apakah setiap harinya harus setor minimal 2 halaman? Dan bagi tolibah baru, bagaimana ya Ustazah? Mungkin maksudnya ini yang belum punya hafalan. Ustazah Hamidah, tafadhali Ustazah. Baik, untuk murojaah mandiri, kalau untuk tolibah baru dan kalau memang belum punya hafalan, silahkan di murojaah hafalannya yang sudah ada saja. Tapi kalau biasanya kalau yang sudah punya hafalan, silahkan di murojaah hafalannya yang mana saja meskipun belum disetorkan. Ini untuk murojaah dia mandiri saja ya, tidak disetorkan di halakoh, hanya di murojaah mandiri. Jadi mu'alimnya cukup menerima laporannya saja, bukan VN-nya. Jadi silahkan boleh memurojaah hafalannya yang sudah ada, ataupun kalau memang bagi yang belum mempunyai hafalan, boleh hanya memurojaah hafalannya misal yang di hari itu, ya untuk hari itu aja yang dimurojaah, nggak apa-apa. Insya Allah tidak memberatkan ya. Gitu deh. Jazakallah khairan Ustazah. Wah, Masya Allah banyak ya pertanyaannya ternyata. Ustazah, apakah pertemuan dalam satu halakoh itu, misalkan kita bisa disesuaikan kembali? Mana itu deh? Bentar, ada yang di atas. Risanur. Itu ada, apakah ada batas waktu untuk mempersiapkan imtihan menuju imtihan? Itu dulu ya. Oke. Jadi untuk imtihan biasanya diperbolehkan untuk murojaah dulu, tapi selama masa mempersiapkan itu santri tidak boleh menambah hafalannya, hanya boleh murojaah saja. Jadi kalau misal persiapannya lama, berarti untuk menambah hafalan selanjutnya akan tertunda juga. Jadi diperbolehkan untuk mempersiapkan sampai santrinya siap sebenarnya. Kalau begitu. Kalau belum siap berarti silahkan murojaah dulu dan belum boleh nambah untuk hafalannya. Ya, untuk pertanyaan Mbak Risa, apakah ada batas waktu mempersiapkan imtihan menuju imtihan? Insya Allah ada, tetapi tidak bisa menambah hafalan untuk sementara sampai imtihannya selesai. Nah, intinya seperti itu ya Mbak Risa. Dan pertanyaan yang tadi Ustazah Hamidah, kalau misalkan kita berhalangan dalam satu halakoh, apakah bisa disesuaikan kembali? Pertemuan dalam satu halakoh. Ini maksudnya mungkin maksudnya nggak bisa skor atau bisa hadir di halaman tersebut. Kalau memang berhalangan uzur syar'i gitu ya, diperbolehkan untuk ini silakan izin kepada mu'alimahnya kalau untuk disesuaikan ulang. Kalau untuk yang kelas Zoom mungkin belum bisa ya. Kalau untuk PN kan lumayan fleksibel ya, antara pukul 00 sampai 22. Tapi kalau untuk halakoh Zoom, kalau sudah terlewat ya boleh silahkan mengikuti kelas selanjutnya aja, insya Allah. Dan insya Allah ini jadi pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan Mbak Nadia, dalam satu halakoh terdiri dari beberapa orang. Nanti insya Allah setelah ini kita akan lihat ada beberapa orang dalam satu halakoh ya Mbak. Kita ke pertanyaan terakhir. Ini dari Mbak Fitriana lagi. Kalau sebelumnya kita sudah hafal 1 juz, tapi mau mengulang dari awal lagi, apakah diperbolehkan Ustazah?
Epi masih ada? Deh. Insya Allah. Jadi tadi seperti yang dibilang Ustazah Hamidah ya. Jadi kita hafalannya dimulai dari juz 30 atau juz 1. Misalnya juz 30 udah hafal, ya sudah berarti kita tinggal mengulang lagi juz 30 tersebut gitu ya, Dek. Ustazah Hamidah. Jadi diulang lagi boleh. Boleh diulang lagi misalnya untuk yakin perbaikan hurufnya, gitu kan? Perbaikan tahsinnya, pengen dinilai atau pengen diperbaiki. Gitu deh. Iya, alhamdulillah. Gimana Mbak Fitriana, mudah-mudahan jelas ya. Toyib teman-teman, karena qadarullah waktunya sebentar lagi udah mau menuju jam 21.00 ya. Ana cukupkan dulu sesi tanya jawabnya. Nanti kalaupun ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan langsung melalui HKZI atau Ustazah masing-masing. Dan mohon maaf sebentar. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Evi dan juga Ustazah Hamidah yang sudah menjawab pertanyaan ya. Mudah-mudahan yang sudah terjawab tadi jelas. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melihat pembagian HFZI atau halakoh masing-masing. Oke, apakah gambarnya sudah terlihat jelas, teman-teman? Mohon di komen ya, kalau sudah muncul di gambarnya. Jelas, Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Nadia ya, kalau tidak salah. Untuk satu halakoh itu ada beberapa orang, jadi biasanya disesuaikan berdasarkan plotting rekaman suara ataupun kebijakan mu'alimah masing-masing. Nah, ini untuk episode Zulhijjah ya, ada cukup banyak. Nah, di layar teman-teman bisa melihat pembagian halakohnya, dan juga nanti insya Allah akan dibagikan di grup gitu. Yang pertama ada halakoh atau HKZI Ustadz Nisfu Hafizahullah. Ini khusus untuk mu'alimah. Jadi insya Allah yang masuk ke dalam halakoh Ustadz Nisfu adalah mu'alimah ya teman-teman. Tadi sudah berkenalan dengan mu'alimahnya yang disampaikan oleh Mbak Ustazah Hamidah. Mohon maaf. Baik, setelah Ustadz Nisfu ada Ustadz Jundi. Ustadz Jundi hanya ada 5 orang ya, 5 orang di halakoh Ustadz Jundi. Tafadholi nama-nama yang bersangkutan untuk bersiap-siap masuk ke halakohnya Ustadz Jundi. Tafadholi boleh di screenshot ya. Tapi nanti insya Allah akan di-share kembali di grup. Nah, kemudian Bunda Vina. Untuk kali ini Bunda Vina ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang masuk dalam halakoh Bunda Vina
Tafadholi ya nanti menghubungi Ustazah Vina atau Bunda Vina. Mungkin ada beberapa yang santri yang sebelumnya juga sama Ustazah Vina. Ya, mohon maaf tadi suaranya terputus ya. Nah, kemudian Ustazah Hamidah, ada 5 orang. Tafadholi nama-nama yang bersangkutan nanti boleh menghubungi Ustazah Hamidah. Dan juga boleh di screenshot. Nah, ini Al-Halaqah Ustazah Evi Nugraha ya. Ada kalau diperkecil lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ini yang masuk ke Halaqah Ustazah Evi Nu. Karena Ustazah Evi-nya ada 2, jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai keliru. Satunya Evi Ustazah Evi Susi Hartanti maksudnya. Satu Fanta, Satunya satu lagi Evi Nugraha. Celana pakai Jadi Fanta. mudah-mudahan tidak keliru ya teman-teman. Bedanya Fantanya aja, insya Allah. F-nya saja. Satu V, satu F. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya qadarullah jaringan Anda sedikit bermasalah, jadi keluar masuk Zoom-nya. Terakhir, tadi insya Allah nanti lebih lengkap bisa dilihat di grup ya. Nah, ini Halaqah Ustazah Evi Susi Hartanti. Teman-teman bisa zoom di layar ya. Insya Allah kelihatan kalau di zoom. Berikutnya Halaqah Ustazah Nurmadina atau Ustazah Dina. Tafadholi juga kalau mau di screenshot tidak apa-apa. Next ada Ustazah Rahna. 10 orang juga ya, insya Allah. Nah, berikutnya ada Ustazah Triana. Berikutnya Ustazah Eva. Nah, Anda lanjutkan ya ke Ustazah Yusnidar. Nah, Ustazah Hamidah tadi sudah ya. Ustazah Yeni.
Ustazah Ainun. Selanjutnya Ustazah Anggia. Dan terakhir Ustazah Ratnasari. Alhamdulillah. Demikianlah pembagian HKZI ya. Silakan untuk nanti menghubungi ustazahnya masing-masing. Insya Allah besok kita sudah bisa memulai menambah hafalan ataupun tahsin bersama. Baik. Nanti kalau ada yang belum masuk, boleh menghubungi panitia ya, atau menghubungi Ustazah Hamidah untuk di-plotting kembali, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya sudah masuk ke halakoh masing-masing. Baik, dengan pembagian HKZI tadi, maka kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan doa. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, malam ini kita kehadiran Ustadz kita ya, Ustadz Jundi. Beliau insya Allah akan memimpin doa sebagai penutup pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika berkenan, tafadhol jika hendak memberikan sedikit nasihat, kemudian ditutup dengan doa. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Jazakumullah khairan kepada panitia yang memberikan waktu kepada saya. Ya, alhamdulillah Allah kumpulkan di malam hari ini di 15 Dzulhijjah ya, pertengahan bulan Dzulhijjah. Tidak lain dan tidak bukan karena semangat kita untuk menjadi para penjaga Al-Quran ya. Insya Allah berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, tidak sekedar mampu membaca dengan bacaan yang benar, menghafal dengan hafalan yang lancar, tapi semoga juga pada akhirnya kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam aktivitas kita, ya, mengamalkan semampu kita, ya, semaksimal kita mampu. Menjadi keluarga Allah, insya Allah. Allah wa khassatuhu. Ya. Pesan saya, semoga tetap diberikan semangat dan istiqomah. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Nah, sehingga Allah mudahkan langkah kita. Nah, kita beristighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الهم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas nasihat dan juga doanya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah istiqomahkan kita. Amin, Insya Allah. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk itu, Ana mohon maaf dan juga mewakili dari panitia serta Safina Ummati dan tim apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara penyambutan santri baru ini, dan juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Jundi, Bunda Vina, Ustazat, dan juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Baik, langsung saja kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Dan insya Allah setelah ini akan ada sesi sharing ya. Kalau dari yang mau sharing